Video ini merupakan part kedua dari alur cerita manhwa yang berjudul Sang Necromancer Pemburu. Bagi kamu yang baru mampir, Mimin sarankan untuk nonton dulu part sebelumnya, biar kamu tidak gagal paham. Lanjut, setelah menyerap spirit dari Sun Golem, muncul pemberitahuan jika profesiensi Anda meningkat sebesar 7%. Han Sung-Hon merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya setelah menyerap spirit golem. Dia penasaran apakah dia bisa menyimpan spirit itu untuk digunakan nanti. Dia mencoba mengaktifkan spirit itu dan mendapat pemberitahuan bahwa Anda dapat secara permanen meningkatkan stat Anda dengan spirit yang telah didapatkan. Kemudian, ada juga notifikasi yang menyebutkan bahwa status trait meningkat sebanyak 3 poin dan health meningkat sebanyak 2 poin. Dia merasa seperti tubuhnya dipenuhi energi. Dia bersyukur karena akhirnya bisa meningkatkan statusnya secara permanen setelah berjuang selama 7 tahun. Dia memiliki unique trait yaitu Necromancy level F dengan proficiency 7% yang memiliki 3 efek. Efek pertama adalah dasar, yaitu dia bisa menyerap spirit monster yang dikalahkannya dan menggunakannya sesuka hati. Efek kedua adalah tambahan, yaitu dia bisa meningkatkan statusnya secara permanen sesuai dengan rank dan peringkat spirit yang digunakan. Efek ketiga yaitu dia bisa menyimpan atau menggunakan spirit yang dimilikinya. Jumlah dari spirit yang dapat disimpan dapat meningkat berdasarkan rank. Dia berpikir bahwa dengan skill ini, dia bisa kembali ke bumi dan menjadi hunter. Dia melihat ada portal yang muncul dan pemberitahuan bahwa dia harus menunggu di lobby Tower of Trial. Dia berjalan menuju portal itu sambil berkata, "Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain pergi sekarang." Dia berhasil masuk ke lobby dan seketika tubuhnya terjatuh. Han Sung-Hon berkata, "Sialan, lukaku lebih parah dari yang kukira." Tiba-tiba, cahaya emas menyinari tubuhnya dan lukanya sembuh seketika. Han Sung-Hon berkata, "Hah? Semua lukaku sembuh. Apakah tubuhku akan sembuh setelah trial berakhir?" Dia melihat sekeliling ruangan dan heran kenapa hanya ada kasur di sana. Dia berbaring di kasur itu dan memikirkan rencana selanjutnya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa keluar dari tower itu. Dia mendapat pemberitahuan bahwa dia bisa menggunakan 5 perintah yaitu Info, Store, Community, Inventory, dan Trial. Dia menepuk wajahnya dan berkata, "Baiklah, sekarang mari fokus bertahan hidup dulu." Dia mengecek kapan trial selanjutnya dimulai dan mendapat informasi bahwa trial akan dimulai dalam 23 jam 30 menit lagi. Dia berkata, "Sudah kuduga, masih ada trial lainnya." Dia memeriksa salah satu fungsi yang disebut komunitas dan masuk ke forum khusus tingkat sulit. Di sana, dia melihat banyak orang yang bingung dan heran kenapa ada orang selain Hunter yang terjebak di tower itu. Saat dia membaca obrolan orang-orang di forum itu, tiba-tiba admin forum itu muncul dan mengatakan bahwa dia punya informasi penting untuk mereka yang berhasil menyelesaikan trial pertama. Dia memperhatikan informasi dari admin itu sambil berkata dalam hati, "Informasi penting? Karena aku tidak tahu cara untuk kembali, aku harus mengingat semua informasi ini." Admin itu menjelaskan bahwa dia akan mengajarkan cara menggunakan poin yang didapat dari trial. Poin itu adalah mata uang di Tower of Trial dan biasanya digunakan untuk membeli skill. Peserta juga bisa memberi atau menerima poin dari orang lain di tower itu. Tanpa poin, petualang tidak akan mendapat air sama sekali di tower itu. Poin hanya bisa didapat dari trial. Setelah membaca informasi dari admin, Han Sung-Hon menyimpulkan bahwa dia harus terbiasa dengan aturan di tower itu. Dia berkata dalam hati, "Jadi tanpa poin aku tidak akan mendapat air. Itu berarti demi mendapatkan poin, aku harus terus menyelesaikan trial." Han Sung-Hon berharap bisa menjadi hunter jika ia berhasil kembali ke bumi. Ia menoleh ke pedang panjang yang tergeletak di sampingnya dan bergumam,
Pedang ini tidak akan banyak berguna di Tower of Trials. Aku harus mencari senjata yang lebih baik. Ia kemudian membuka jendela menu toko. Ia membelanjakan sebagian poinnya untuk membeli tameng kayu yang tampak kokoh. Ia mencoba mengayunkan tameng itu dan merasakan beratnya. Semua hunter kehilangan status mereka saat masuk ke tower. Tapi mereka seharusnya akan lebih mudah untuk mempelajari skill yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Aku berada di posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan mereka. Aku harus berlatih keras jika ingin mengejar ketertinggalan. Ia menghela napas dan merasa lelah setelah berlatih sebentar. Ia merasakan tubuhnya mulai sembuh berkat efek dari lobby. Ia membuka menu inventory dan melihat isi tasnya yang kosong dan perutnya yang lapar. Aku harus makan sesuatu, tapi makanan di sini sangat mahal. Ia menghabiskan poinnya yang tersisa untuk membeli beberapa barang. Ia bersyukur ia mendapatkan hadiah tambahan sebelumnya. Jika tidak, ia tidak akan bisa membeli tameng. Sesaat setelah itu, ia mendengar suara pemberitahuan. Trial lantai 2 akan dimulai dalam 17 menit. Ia kaget dan melihat jamnya. Waktu berjalan begitu cepat di sini. Forum yang ramai tadi sudah sepi sekarang. Semua orang bersiap-siap untuk lantai 2. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan penuh semangat, "Aku harus bertahan hidup di lantai 2. Tidak, aku pasti bisa melakukannya." Ia melangkah menuju portal ke lantai 2. Pemberitahuan, Anda telah memasuki lantai kedua dari Tower of Trials. Tower of Trials, difficulty terpilih, level hard. Han Sung-Hon terkejut ketika ia melihat lantai 2 Tower of Trials. Lantai itu adalah hutan lebat yang penuh dengan binatang buas dan tumbuhan yang beracun. Ia mendengar suara pemberitahuan yang memberitahu misinya, bunuh kepala suku Orcs dalam waktu yang diberikan. Ia menatap pemukiman Orcs yang terlihat dari kejauhan dan merinding. Kepala suku Orcs, apakah aku harus menyusup ke markas Orcs dan membunuh pemimpin mereka? Han Sung-Hon bersembunyi di balik semak-semak dan mengamati aktivitas Orcs. Ia tahu bahwa Orcs adalah makhluk yang kuat dan ganas. Ia juga tahu bahwa normalnya di dalam dungeon, jika ada seekor guard di satu kelompok Orcs, biasanya ada hunter juga di antara mereka. Melawan satu Orc saja sudah sulit, apalagi melawan seluruh suku mereka. Untuk mengalahkan semua Orcs, setidaknya butuh satu party yang berisi hunter rank E. Kemudian, terlihat Han Sung-hyo saat itu masih bersembunyi dalam semak belukar yang berada di dekat pemukiman Orcs. Pada saat itu, niatnya adalah untuk mundur terlebih dahulu sebelum mencari rencana yang lebih baik. Lalu tiba-tiba dia terpikirkan sebuah ide untuk menyelesaikan trial ini. Han Sung-Hon mencoba membuat obor sambil berkata, "Bagus, aku sudah mengumpulkan cukup banyak kayu bakar." Tidak lama kemudian, terlihat Han Sung-hyo menyimpan obor yang baru saja dia buat ke dalam inventory miliknya. Menurut Sung-hyo, meskipun Orcs terlihat seperti babi yang malas, mereka sebenarnya adalah spesies yang cukup pintar. Sung-hyo juga menyadari bahwa para Orcs pemburu selalu berburu di pagi hari dan kembali saat matahari terbenam, sehingga ia masih memiliki banyak waktu. Dia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan trial dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan kekuatan yang dimilikinya saat itu adalah dengan menggunakan api. Berdasarkan informasi dari Asosiasi Hunter bahwa para Orcs Guard tidak selalu waspada dan berjaga. Sesekali mereka bahkan datang ke pemukiman untuk makan atau beristirahat. Oleh karena itu, jika dia memblokir daerah pemukiman dengan membakar hutan di sekitarnya, dia tidak perlu khawatir tentang para Orcs Hunter yang kembali dari perburuan mereka. Dan sebelum itu terjadi, setidaknya dia harus membunuh beberapa Orcs pekerja. Tak lama setelah itu, dia melihat para Orcs pekerja sedang berupaya memadamkan api di sekitar pemukiman. Sung-hyo perlahan mendekati salah satu pekerja itu dan dengan tiba-tiba menghabisinya di tempat.
Kemudian, secara otomatis, skill unique trait Necromancer milik Sung Hyo telah diaktifkan dan memberinya pilihan. Apakah dia akan menyerap Spirit Orbs tersebut atau tidak? Sambil mengkonfirmasi pilihannya, Sung Hyo berkata, "Ya, inilah yang selalu aku tunggu-tunggu." Kemudian, muncul layar pemberitahuan bahwa Sung Hyo telah menyerap jiwa Orcs yang telah dikalahkan dan tingkat keterampilan skillnya meningkat sebesar 9%. Ketika ia sedang menunggu proses penyerapan Spirit Orcs, tiba-tiba dari belakangnya muncul seekor Orc Guard yang cukup besar. Dengan cepat, Sung Hyo menoleh dengan wajah terkejut dan tiba-tiba Orc Guard itu langsung menyerang Sung Hyo dengan pedang besar miliknya. Dengan sikap tenang, Sung Hyo menggunakan skill Abyss Shock miliknya dan juga spirit yang telah dia simpan dalam tubuhnya. Spirit itu memberinya tambahan 4 poin untuk atribut Rage dan 2 poin untuk atribut Agility. Dengan atribut tambahan tersebut, ia berhasil menghabisi Orc Guard hanya dengan satu serangan. Dengan pikiran yang fokus, ia menyadari bahwa jika ia terlambat sedikit saja, bisa jadi ia akan tewas. Setelah itu, Sung Hyo menyerap dan menggunakan Spirit Orc Guard yang dia kalahkan. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa Orc Guard itu juga meningkatkan atribut stamina sebanyak 4 poin, atribut strength sebanyak 2 poin, dan atribut dexterity sebanyak 3 poin. Sambil melihat statusnya, Song Yun dalam benaknya berkata, "Bagus, risiko untuk bertarung semakin menurun dengan semakin banyaknya atribut yang meningkat." Kemudian, dengan penuh percaya diri, ia mendekati Orcs yang tersisa di sekitarnya. Di hadapannya terlihat 3 Orcs pekerja, 1 Orc Guard, dan kepala suku Orcs. Dengan perhitungan yang matang, ia menyadari bahwa dengan mengatasi para Orcs pekerja terlebih dahulu, langkahnya selanjutnya akan lebih mudah dalam menghadapi kepala suku Orcs. Dalam hati Song Yun berkata bahwa berkat Spirit Orc Guard yang dia serap sebelumnya, pertempuran melawan para Orcs pekerja menjadi lebih mudah. Dengan tekad yang kuat, dia mulai menghabisi para Orcs pekerja itu satu persatu hingga tersisa hanya Orc Guard dan kepala suku Orcs. Tiba-tiba dari arah tak terduga, Orc Guard yang tersisa melancarkan serangan mendadak kepada Sung Hyo. Lalu dengan sigap, Sung Hyo mampu menangkis serangan tersebut dengan menggunakan tameng kayu miliknya. Menurutnya, Orc Guard sudah terpisah dengan ketua sukunya. Dia juga beranggapan bahwa Orc Guard ini adalah rintangan terakhir baginya. Setelah pertarungan berlanjut cukup lama, akhirnya Sung Hyo berhasil mendaratkan serangannya dan mengalahkan Orc Guard tersebut. Namun tiba-tiba, kepala suku Orcs melepaskan serangan laser api ke arah Sung Hyo. Dengan cepat, Sung Hyo menggunakan tamengnya untuk menahan serangan api tersebut. Kepala suku Orcs itu kemudian terlihat tersenyum setelah berhasil membakar Sung Hyo. Namun, tidak lama kemudian, Sung Hyo muncul kembali dari tengah kobaran api. Kepala suku Orcs sangat terkejut mengetahui bahwa Sung Hyo masih hidup setelah serangan yang terjadi. Notifikasi tertulis bahwa Sung Hyo berhasil mendapatkan pencapaian yang diberi nama The One Who Endures Fire. Setelah itu, muncul pemberitahuan bahwa ia berhasil mendapatkan skill Fire Resistance kelas F. Dengan wajah kesal dan penuh amarah, Sung Hyo berkata, "Tamatlah riwayatmu." Sung Hyo dengan perlahan mendekati ketua Orcs. Tak tinggal diam, ketua Orcs mencoba menyerang Sung Hyo dengan membabi buta menggunakan skill api miliknya. Tapi semua itu sia-sia. Dengan sangat cepat, Sung Hyo berhasil melumpuhkan kedua lengan ketua Orcs. Sambil berteriak kesakitan, ketua Orcs itu mencoba melarikan diri ke dalam rumahnya. Dengan wajah mengerikan, Sung Hyo berjalan menuju rumah ketua Orcs dan menerobos masuk. Dia cukup terkejut saat melihat kalau ketua Orcs itu gemetar ketakutan sambil memeluk kedua anaknya. Salah satu anaknya terlihat meminta pengampunan kepada Sung Hyo. Melihat hal tersebut, Sung Hyo dalam benaknya berkata, "Jadi kalian juga menyayangi keluarga kalian ya?"
Tiba-tiba dia mengingat saat insiden di mana kematian orang tuanya. Saat itu, orang tuanya membiarkan Sung Hyo melarikan diri dengan menahan monster yang menyerang mereka. Dan tanpa diduga, tiba-tiba anak Orcs itu mengeluarkan pisau dan mencoba menyerang Sung Hyo. Namun dengan sigap, Sung Hyo berkata, "Bodoh sekali, benar-benar bodoh. Bahkan jika aku telah menjadi hantu sekalipun, aku akan tetap membunuh seluruh keluargamu." Setelah itu, muncullah pesan pemberitahuan kalau Sung Hyo berhasil menyelesaikan lantai 2 Tower of Trials. Sambil melihat tamengnya, Sung Hyo berkata, "Aku sudah tidak bisa memakai perisai ini. Aku selamat berkat dirimu." Sambil melihat isi percakapan di forum komunitas, dia berkata, "Kali ini benar-benar nyaris. Apa setengah anggotanya mati? Hah, ini terlalu brutal." Kemudian, dia dikejutkan saat melihat isi percakapan di forum tersebut. Ternyata mereka juga mengetahui kalau Sung Hyo berhasil menghabisi ketua suku Orcs. Dalam benak Sung Hyo, ia bertanya, apakah ada cara agar bisa pulang ke bumi? Lalu ada satu hal yang cukup menarik perhatiannya. Ternyata dia bisa mengajukan pertanyaan kepada Tower of Trials dengan syarat dia harus menggunakan voucher. Dan voucher itu hanya bisa didapatkan saat dia menyelesaikan trial. Setelah menyelesaikan trial, dia akan mendapatkan satu voucher. Voucher pertanyaan adalah fitur yang ada di dalam menu informasi. Dalam benaknya, Sung Hyo berkata, "Aku bisa menggunakan voucherku di sana." Menurut kesimpulannya, dengan membagi setiap informasi yang orang-orang ketahui, maka chatroom akan berubah menjadi tempat pertukaran informasi. Sung Hyo juga mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa di atas lantai 7 ekspansi sistem yang masif akan terjadi dan item yang mengembalikan Sung Hyo ke bumi secara permanen dijual di sana. Menurutnya, jika dia kembali ke bumi dengan kemampuannya saat ini, dia akan menjadi hunter rank A. Sambil mengusap kepalanya, dia berkata, "Jika saja aku punya kemampuan ini di bumi, pasti akan sangat menguntungkan bagiku. Aku nyaris saja gagal menyelesaikan lantai 2, apalagi lantai 8 yang masih terlalu jauh bagiku." Sung Hyo mencoba untuk berpikir positif. Menurutnya, stat miliknya yang dulu belum ada apa-apanya, sekarang sudah meningkat di rentang 20%. Lalu di sini terlihat kalau status Sung Hyo saat ini adalah stretch miliknya berada di 18 poin, stamina 15 poin, agility 14 poin, dan magic power 7 poin. Kemudian, unique trait tipe necromancy kelas F, skill, fast recovery kelas I, fire resistance kelas F, dan pain resistance kelas D. Setelah itu, Sung Hyo mulai menggunakan spirit yang telah berhasil diserap untuk meningkatkan stat miliknya. Di sini terlihat kalau ada peningkatan yang cukup signifikan di status milik Sung Hyo. Dia bisa merasakan kekuatan baru yang masuk ke tubuhnya. Saat itu juga, dia langsung mencoba kekuatan barunya. Dia bertanya-tanya, apakah ini yang mereka maksud dengan alam di luar batasan manusia? Dia masih belum terbiasa dengan perkembangan tubuhnya dan tanpa sengaja menabrak dinding ruangan. Dia terduduk lemas dan bergumam, "Tubuhku tidak seimbang karena pertumbuhan yang tiba-tiba." Sung Hyo lalu mengaktifkan fitur toko dan membeli tameng baru seharga 2.100 poin. Tameng itu bernama Big Dad Trisil tingkat D, sebuah tameng yang dibuat oleh penyihir hitam dari pohon tua yang telah mati. Tameng itu memiliki kemampuan untuk memberikan buff tambahan jika stamina penggunanya menurun. Dia berpikir bahwa tameng itu cocok dengan pedangnya, Black Steel Dagger tingkat E+, belati yang terbuat dari Black Steel yang menyerap Dark Magic. Dia juga membeli jubah assassin yang bisa meningkatkan kecepatan penggunanya selama 1 menit dan hanya bisa digunakan 24 jam sekali. Setelah mengenakan perlengkapannya, dia berkata, "Aku harus menyesuaikan diri dengan item dan statku sebelum trial selanjutnya dimulai." Dia mulai mencoba perlengkapannya dan bersumpah, "Aku akan menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang berani menggangguku."
Selanjutnya, Sung Hyo terlihat sedang memasuki portal lantai 3 dari Tower of Trials. Dia memilih tingkat kesulitan hard dan tema trialnya adalah duel. Dia terkejut ketika melihat tempat trialnya adalah di dalam gua yang luas. Tiba-tiba ada pesan yang memberitahu bahwa Guardian of Darkness akan datang dalam 10 detik. Dia ingat saat dia melawan golem. Dia berpikir bahwa dia harus segera bersiap-siap karena musuhnya bisa muncul dari arah mana saja. Namun, Sung Hyo terlambat menyadari ada sesosok bayangan hitam di belakangnya. Makhluk itu langsung menyerangnya dari arah belakang. Pesan lain muncul yang mengatakan bahwa dia harus mengalahkan Guardian of Darkness. Nah, itulah tadi alur cerita manhwa yang berjudul Sang Necromancer Pemburu part kedua. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video selanjutnya.